Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ketemu lagi ya dengan saya Fitri Arofiati dari program studi Magister Keperawatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Nah, kali ini kembali kita akan diskusikan terkait dengan blok 2, yaitu metodologi penelitian. Nah, di sini kita akan membahas tentang tren dan isu yang terkait dengan penelitian di area keperawatan medikal bedah dan pendidikan keperawatan atau nursing education. Ya, topik ini sangat dibutuhkan ya, terutama bagi kita yang memang selama ini sering mempertanyakan atau mencoba mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang muncul di dua area tersebut. Oke, tujuan dari proses pembelajaran kali ini pada pertemuan kali ini adalah apa? Mahasiswa ya, Anda semua akan mampu memahami dan menggali tren dan isu di topik penelitian keperawatan medikal bedah dan nursing education atau pendidikan keperawatan. Yang kedua, mahasiswa akan mampu apa? Menentukan topik penelitian di dua area tersebut. Ya, itu adalah tujuan pembelajaran kali ini. Nah, kemudian yang berikutnya, kita akan mulai dengan bagian yang pertama. Nah, bagian yang pertama ini adalah diskusi kita terkait dengan keperawatan medikal bedah. Ya, seperti kita ketahui bahwa manusia itu dalam kehidupannya itu jika dilihat dari ilmu kesehatan, maka akan tergambar hubungan antar aspek. Ya, hubungan antar aspek yang diantaranya adalah terkait dengan lingkungan, sosial budaya, dan spiritual. Kemudian juga terkait dengan pelayanan kesehatan dan perawatan, serta kebiasaan. Nah, keempat aspek ini akan mempengaruhi bagaimana cara individu itu merasakan dan memahami konsep sakit yang mengenai usia dewasa. Karena kita bicara keperawatan medikal bedah ya, itu adalah usia rentang usia dewasa. Nah, bagaimana individu itu kemudian memahami dan memperdalam lagi konsep keperawatan yang terapeutik dan memahami kembali konsep rumah sakit ya sebagai apa? Pemberi layanan kesehatan. Nah, tentu kita tidak akan terlepas juga dari apa? Aspek yang pertama, status kesehatan atau kondisi kesehatan kita saat ini. Dalam rentang sehat dan sakit. Kita berada di mana? Apakah kita berada di titik atau rentang sehat atau kita berada di rentang sakit atau kita berada di tengah-tengah antara sehat dan sakit gitu ya, ambigu. Kemudian yang kedua, rentang hidup kita berada di usia berapa? Ya. Jadi dalam tahap tumbuh kembang itu kan kita mulai ya dari sebelum lahir sampai kemudian lansia gitu ya, sampai kemudian meninggal. Nah, kita berada di mana? Nah, fokus di sini adalah fokus pada dewasa, usia dewasa. Kemudian yang ketiga, perawatan terapeutik yang bisa dipandang dari sisi apa? Satu, kepuasan. Kemudian yang kedua, pelaksanaannya atau pelayanan yang diberikan. Kemudian evaluasinya. Nah, ini juga menjadi gambaran kita bahwa ada persepsi orang yang berbeda-beda dalam hal ini. Kemudian yang keempat, rumah sakit sebagai sarana pemberi layanan kesehatan yang bisa dilihat juga dari banyak sekali aspek. Misalnya apa? Kualitas layanan, kualitas SDM-nya, perawatnya gimana? Oh, perawatnya itu sering marah atau perawatnya baik sekali, sehingga apa? Sehingga saya nggak perlu berlama-lama di rumah sakit karena apa? Sudah sembuh gitu ya. Lihat senyumnya perawat itu udah sembuh gitu ya. Kemudian alur layanan, nah dan sebagainya. Nah, sekarang kita masuk pada konten topik yang bisa diambil. Kalau dari slide ini kelihatan sekali sentralnya adalah pada apa? Status kesehatan yang dipengaruhi oleh banyak faktor. Kita bisa melihat kondisi, apakah dalam kondisi kritis, sakit, sehat, atau resiko. Nah, jika kita tertarik dengan setting tempat, maka kita bisa milih ya, apakah settingnya di rumah, di sekolah, di komunitas, tempat kerja, atau mungkin di rumah sakit. Nah, ini yang paling banyak ya. Perawat itu paling seneng gitu neliti di rumah sakit gitu ya. Padahal banyak sekali faktor lain atau tempat lain yang bisa kita teliti, yang bisa kita pilih.
Kemudian banyak sekali topik yang bisa diambil ya, selain yang tadi. Di antaranya apa? Apakah dalam kategori kita mau melakukan tindakan promotif atau tindakan preventif ya di bidang kesehatan, atau kita mau melihat pemberdayaan sumber daya manusianya, entah itu pasien, tenaga kesehatan, keluarga, atau masyarakat. Atau kita mau melihat proses perawatan terapeutiknya atau support yang lainnya, seperti apa? Regulasinya atau kebijakannya ya, SOP-nya sesuai atau tidak dan sebagainya. Kemudian sumber daya manusianya. Kemudian yang selanjutnya bisa dipilih adalah bagaimana pengembangan perawat itu dalam kapasitasnya sebagai seorang perawat, ya, kompetensinya melalui apa? Continuing nursing education. Kemudian pengembangan kepemimpinan, penggunaan teknologi informasi ya, ini udah mulai berkembang ya, banyak ya penggunaan IT ya. Harapannya apa? Untuk meningkatkan derajat kesehatan. Kemudian ada kebijakan kesehatan ya. Kemudian lingkungannya kita tata ya, kompetensinya kita benahi sehingga apa? Kualitasnya itu bisa bersaing gitu ya, dengan apa? Dengan perawat dari luar negeri. Kita nggak mau kan perawat kita kemudian dinilai dipandang rendah gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah pelayanan kesehatan. Nah, tentu apa yang sudah kita pilih tadi perlu dikaitkan dengan apa? Isu prioritas di tingkat dunia atau nasional ataupun lokal. Kita perlu mendapatkan gambaran yang nyata dengan data yang akurat terkait dengan apa? Masalah kesehatan yang utama. Ada berapa sekarang? Kalau misalnya kita mau pilih 10 masalah kesehatan utama, nah pilih di situ dari 10 itu mana yang akan kita selesaikan atau kita berikan solusi. Kebijakan kesehatan, organisasi pembuat kebijakannya. Ya, saat ini apa? PPNI sedang membuat konsil keperawatan. Nah, kita bisa meneliti di situ. Kemudian pembiayaan penelitian, dari mana penelitian itu akan dibiayai, ya. Kemudian keberadaan dari peneliti dan tentu isu terkini. Oke, itu ya yang terkait dengan keperawatan medikal bedah. Oke, kita sekarang masuk ke tema yang kedua, yaitu terkait dengan nursing education atau pendidikan keperawatan. Seperti kita tahu bahwa ada proses perubahan pola pembelajaran dari pendidikan yang menggunakan pendekatan tradisional di mana dosen menjadi sumber sentral, ya, lebih mengandalkan personal capability, personal capacity, personal kompetensi, berubah menjadi apa? Mahasiswa sebagai sumber sentral dalam pembelajaran yang mengedepankan tim atau kolaboratif proses dengan luaran yang nyata. Nah, proses ini tentunya mengikuti perubahan isu global yang terjadi. Seperti apa? Global violence, ya, perubahan demografi, perkembangan teknologi, perubahan lingkungan, ya. Nah, pendidikan perawat juga mengacu pada apa? Standar WHO yang dikaitkan juga dengan sistem pemberian pelayanan keperawatan. Kemudian juga dikaitkan dengan kebutuhan perawat. Dan yang penting juga adalah kompetensi perawat di abad 21. Nah, bagaimana cara kita menjawab tantangan yang ada? Beberapa langkah yang harus kita lakukan adalah yang pertama, mencoba membandingkan standar yang kita punya, ya, standar yang kita punya nasional atau mungkin punya kita sendiri, ya, lokal, dengan standar WHO yang merupakan standar internasional. Sehingga apa? Kompetensi lulusan kita akan bisa langsung terakui. Yang kedua, melihat dan mengamati lingkungan pendidikan keperawatan kita. Ya, di Indonesia itu kita punya lebih dari 400 loh pendidikan keperawatan. Ya. Kemudian yang ketiga, memperkirakan atau memprediksi bagaimana pendidikan keperawatan kita ke depannya. Dan yang keempat, epidemiologi yang bisa dilihat dari jumlah pendidikan keperawatan di Indonesia. Kualitasnya seperti apa? Sudah sama atau bagaimana? Ya, itu akan bisa dilihat dari akreditasi institusi pendidikan keperawatan. Nah, beberapa hal yang bisa kita cermati adalah teori yang mendasari pendidikan keperawatan. Ya, kita bisa melihat teori-teori yang terkait, misalnya terkait dengan teorinya Boyer Scholarship of Engagement, atau kita mau melihat Cole Learning Cycle atau taksonomi Bloom's, ya, yang terkait dengan learning objective dan knowledge, ya.
Kemudian komponen pengembangan dan desain kurikulum yang bisa dilakukan perlu melihat tipe program. D3, S1, S2, S3, atau spesialis. Desain ini bisa menggunakan apa? Metode blok atau integrasi konten. Dan yang terakhir adalah master plan yang harus kita lakukan. Nah, langkah selanjutnya perlunya memahami sekaligus menghubungkan topik penelitian kita dengan apa? Visi, misi, nilai-nilai utama yang dianut, filosofi, kompetensi, luaran, dan aktivitas pengembangan kualitas yang dilakukan. Perlu kita perhatikan juga satu pendekatan pembelajarannya. Apakah kuliah, PBL, kompetensi based learning, konsep mapping, portofolio, dan paket pembelajaran mandiri yang dilakukan. Yang kedua, gaya belajar mahasiswa. Karakteristik pembelajar, diversity-nya seperti apa? Kemudian gaya belajarnya bagaimana? Kemudian yang ketiga, panduan pengkajian gaya belajar. Kemudian yang keempat, komponen pembelajaran orang dewasa. Kita menganalisis pengalaman belajar, observasi, perasaan, persepsi, ataupun pola pikir. Bisa juga kita melihat dari sisi evaluasinya yang dihubungkan dengan akreditasi, baik lokal, nasional, atau internasional. Nah, selain yang sudah kita diskusikan tadi, kita juga bisa melihat dari sisi metode pembelajaran yang digunakan. Ya, di sini kita bisa lihat berbagai macam metode yang ada. Oke? Ya, ini sangat mudah sekali untuk bisa dilihat ya, ada drama, ada case, skenario, ada simulasi, audio, visual aids ya, puisi bahkan ya, musik ya. Kemudian kesimpulannya apa? Garis besarnya itu ada sebenarnya hanya ada 7 topik besar yang bisa dikembangkan. Ya. Kita bisa lihat di situ. Ya, apa-apa saja yang terkait dengan apa yang sudah kita diskusikan tadi. Oke, jadi itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat dan memberikan pencerahan bagi Anda, memudahkan Anda untuk memilih topik penelitian yang akan dilakukan. Terima kasih dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.